kan banyak yang jualan nasi uduk ya kan? Jadi sarapan itu penting. Supaya apa? Supaya belajarnya konsentrasi. Kalau udah konsentrasi, nanti hasilnya bisa bagus ataupun baik. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Mas Johan dipimpin doanya ya. Siap. Udah mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen dahulu ya. Adil ada? Mana? Oh iya. Aldi? Ani? Mana nih? Oh iya. Anissa? Akila? Arga? Cinta? Devianti? Dika? Doni? Evan? Fernanda? Gali? Intan? Johan? Husnul? Oh iya. Kirana? Meki? Ilyas? Hadir. Nafisa? Hadir. Nanda? Hadir. Nur Khalifah? Hadir. Puja? Hadir. Revadlin? Hadir. Rehan? Hadir. Selviana? Hadir. Surya? Hadir. Tirta? Iya, hadir semua ya? Ada yang belum terpanggil siapa? Ferry. Oh iya, Ferry. Ferry siapa? Ferry Hadir. Oh iya, baiklah, maaf ya. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Identifikasi teks eksplanasi. Insya Allah, berarti belajar dari rumah. Baiklah, kemarin kita belajar tentang identifikasi mas. Identifikasi teks eksplanasi. Sekarang kita belajar tentang penelaahnya. Penelaah teks eksplanasi. Baiklah, Ibu akan menyajikan KD-nya dahulu ya. Untuk KD pembelajarannya 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, dari KD tersebut ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu melalui pendekatan TPACK dengan menggunakan model problem based learning. Peserta didik dapat menentukan informasi berdasarkan pola pengembangan teks eksplanasi, menentukan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, dan menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, dan percaya diri. Nah, baiklah. Ibu akan sajikan suatu video, silahkan diamati ya. Terlihat?
Bencana. Bencana tanah longsor. Selain itu yang kalian lihat tadi apa aja? Ada apa aja? Terus ada apa lagi? Ada korban jiwanya. Terus ada apa lagi? Ada penerbangan? Ya. Terus ada apa lagi? Ada? Ya. Ada hujan badai tadi itu kan ya? Ya. Nah di situ ada sebab, ada akibatnya kan? Ya. Sebabnya, akibatnya apa? Tanah longsor. Penyebab dari tanah longsor tersebut apa? Penerbangan. Ya. Terus apalagi tadi? Nah terus? Hujan badai tadi ya. Nah, tanah longsor ini penyebabnya ada dari kenakalan tangan manusia, iya kan? Iya. Ada juga dari memang dari alamnya. Kalau dari alamnya tadi hujan badai ya. Iya. Kalau yang dari kenakalan manusianya penembangan pohon secara liar itu kan nggak boleh ya. Apa menggali tanah juga kan tadi. Terus apa tadi? Apa membangun rumah di atas lereng itu juga tidak boleh karena akan menyebabkan akibatnya longsor. Hal tersebut termasuk ke dalam fenomena ada proses kejadiannya, ya kan? Ada sebab, ada akibat. Baiklah, dari video yang kalian amati tadi tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi tadi tentang fenomena. Baiklah. Nah, kira-kira kalian pernah mengalami kejadian alam? Pernah apa? Banjir. Pasti banjir. Iya. Hujan badai. Apa lagi? Longsor. Pasir. Ya, baiklah. Itu termasuk ke dalam fenomena ya, baiklah. Nah, sekarang kan udah tahu ya penanganannya gimana. Kalau misalkan amin, bebek bayi ya, nanti ada yang kedapatan banjir kan tahu penanganannya gimana gitu ya. Iya. Baiklah, Ibu akan sajikan suatu teks. Terbaca? Teksnya tentang apa? Tanah longsor. Baiklah, ini adalah penugasan kalian ya. Kalian amati teksnya, nanti di LKPD ini juga ada ya. Nah sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Kemarin bagi kelompok kan? Sudah. Surat hidupnya sesuai dengan kelompoknya nggak? Sesuai. Benar. Baiklah, sebelum mengerjakan nanti perannya dibagi ya. Ya, nanti kalau tidak dibagi peran pasti kan mengandalkan, sehingga harus dibagi peran ya. Semuanya harus semuanya punya tanggung jawab. Nanti perannya silahkan Ibu percayakan dengan kalian ya. Ibu bagikan ke KPD-nya ya. Yes, sambil dibuka, dibaca-baca dulu. Dapat semua nggak? Silahkan kalian baca, di situ ada petunjuknya tidak? Coba dibuka. Petunjuk pengisian LKPD ada ya? Ada. Ya. Baiklah, di situ kalian disuruh mengisi. Ada isiannya soalnya tentang struktur kaidah kebahasaan dengan pola pengembangan. Silahkan kalian kerjakan sekarang ya. Waktunya 20 menit. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham tentang soalnya atau apa, boleh ditanyakan sama Ibu. Baik, silakan dikerjakan sekarang. Nah, di LKPD-nya itu juga ada teksnya ya, Nak?
ada yang matanya minus, tidak bisa melihat powerpointnya, Ibu juga menyediakan di LKPD-nya, ya. Ayo. Ini udah bagi peran. Udah bagi peran ya? Bagi peran masing-masing loh. Iya kan? Eva ngerjain ya pola pengembangan. Ya. Kamu? Harga, kamu ketawa-tawa mana buku kamu? Dikerjain dulu di apa namanya di buku tulis masing-masing. Nanti setelah itu disalin ya. Kalau misalkan langsung mengerjakan di LKPD-nya kan harus kelamaan ya kan. Jadi ini buat orang tanya dulu, nanti gampang nanti disalin. Arga nggak bawa pena? Mau sekolah apa gimana sih Arga? Pena aja nggak bawa. Ada yang punya pena lebih? Iya. Mas jangan tolong dipinjam ya. Ini kalau nggak ada yang nanya berarti sudah paham semua udah belajar ya. Pasti lihatin guru ya. Grogi. Diolah-olah di bukunya masing-masing guru. Ini kan nggak mungkin ya satu LKPD ganti dulu. Jadi bikin di masing-masing bukunya, kan perannya masing-masing tadi. Kamu ngerjain yang mana? Pola pengembangan kan ini, ya kan? Nah kamu apa? Strukturnya kan? Ya bagian mana? Apa? Apa? Masih di situ. Lembut sekali suara kamu yang keras ibunya nggak dengar. Oh bagian struktur identifikasi fenomena. Kamu struktur juga. Oh iya, bagian yang ulasan. Oh iya, baiklah. Bagus nih, perannya masing-masing. Ini. Oh iya, bagus. Apa? Sebelah gimana? Baik-baik aja kak? Udah begitu kan? Udah. Mudah kan? Kalau belajar di rumah pasti mudah kerjainnya. Kamu jadi rajin banget. Kalau sudah langsung disalin di LKPD-nya ya, cepet. Itu kan ada bagian masing-masing.
Nah ini pinter nih kayak apa nih, udah selesai langsung disalin ya, aku sih dia. Sudah berjalan berapa menit ya waktunya ya? 10 menit ya? Nanti bajunya perwakilan aja ya. Ini udah selesai, kayak dulu.
ini ya. Sudah selesai kan? Sudah. Ya, baiklah. Kalau sudah selesai, ada yang berani menampilkan hasil diskusi yang lain? Kakak aja. Yang lain mana? Oh, Arga berani. Kakak duluan kali ya. Ya, kalau waktunya cukup nanti Arga juga maju. Tapi kalau nggak cukup, kakak aja ya. Ya, silakan kakak ditampilkan. Saya dari kelompok 6 ingin menghadirkan hasil diskusi kelompok kami. Tanah longsor. Struktur geografis Indonesia secara tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar. Salah satunya resiko terjadinya tanah longsor di banyak titik. Tidak jarang, kejadian tanah longsor memakan korban yang tidak sedikit dengan kerugian material yang besar. Sayangnya, Teksnya nggak usah dibaca, nak. Teksnya langsung ke soalnya. Iya. 1. Tentukan informasi berdasarkan pola pengembangan teks eksplanasi. Tuliskan hasil diskusi ke dalam lembar kerja berikut. Pola pengembangan, pola kausalitas sebab akibat. Bagian dalam teks. Penyebab tanah longsor akibat dari deforestasi sangatlah besar. Dari penebangan tersebut, terjadilah erosi yang menyebabkan struktur tanah menjadi renggang dan tidak ada penahan ketika hujan turun dengan lebat. Akibatnya, tanah menjadi rapuh dan mudah amblas. 2. Tentukan struktur teks eksplanasi. Struktur 1. Identifikasi fenomena. Bagian dalam teks. Struktur geografis Indonesia secara tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar. Salah satunya resiko terjadinya tanah longsor di banyak titik. Tidak jarang, kejadian tanah longsor memakan korban yang tidak sedikit dengan kerugian material yang besar. 2. Proses kejadian. Penyebab tanah longsor akibat dari deforestasi sangatlah besar. Dari penebangan tersebut, terjadilah erosi yang menyebabkan struktur tanah menjadi renggang dan tidak ada penahan ketika hujan turun dengan lebat. Akibatnya, tanah menjadi rapuh dan mudah amblas. Ulasan, tanah longsor dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Meskipun banyak diberitakan pada saat musim hujan, nyatanya tanah longsor juga dapat terjadi ketika musim kemarau. 3. Tentukan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi tersebut. Aspek 1. Penggunaan konjungsi kausalitas. Penyebab tanah longsor akibat dari deforestasi sangatlah besar. Dari penebangan tersebut, terjadilah erosi yang menyebabkan struktur tanah menjadi renggang dan tidak ada penahan ketika hujan turun dengan lebat. 2. Penggunaan konjungsi kronologis. Dari penebangan tersebut, terjadilah erosi yang menyebabkan struktur tanah menjadi renggang dan tidak ada penahan ketika hujan turun dengan lebat. 3. Penggunaan kata benda jenis fenomena. Padahal penyebab tanah longsor akibat dari deforestasi sangatlah besar. Dari penebangan tersebut, terjadilah erosi yang menyebabkan struktur tanah menjadi renggang dan tidak ada penahan ketika hujan turun dengan lebat. 4. Penggunaan kata teknis atau peristilahan. Struktur geografis Indonesia secara tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar. Salah satunya resiko terjadinya tanah longsor di banyak titik. Padahal penyebab tanah longsor akibat dari deforestasi sangatlah besar. Sudah? Ya. Baiklah, bagaimana teman kalian yang sudah maju? Sudah baikkah? Coba kalau sudah baik silahkan ditanggapi. Iya, silakan Sasa ditanggapi. Ya. Di situ aja berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Sasa dari kelompok 5 ingin menanggapi kelompok 6 yang sudah maju. Dari yang sudah disampaikan tadi sudah bagus dan sudah dipaparkan dengan baik semuanya. Untuk pola pengembangannya, struktur dan kaidah kebahasaannya sudah bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Sasa. Bagaimana yang lain, sama? Atau ada yang beda? Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Cukup. Sama dengan kayak seperti tempat kalian nggak? Sama, benar. Jadi nanti dinilai lo ya. Iya. Nah, silakan beri aplaus untuk yang presentasi dan yang memberikan tanggapan. Terima kasih Rafa, terima kasih Sasa. Ya, baiklah. Nah,
dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang berani maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kalian dapat? Iya. Nah, ada yang berani? Silakan. Tadi kita belajar tentang apa aja? Ada bencana alam kan? Ada strukturnya kan? Iya, terus? Nah, ada kaidah kebahasaan, ada pola pengembangan. Ya, silakan ada yang berani. Strukturnya tadi apa aja? Ayo. Strukturnya ada? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Sasa. Fenomena, identifikasi fenomena, Iya. proses kejadian dan ulasan. Terus? Tentang 1. Ya, ada pola pengembangannya juga ya. Ya. Pola pengembangannya apa? Sebab, akibat. Bab. Terus ada yang ya kaidah bahasanya ada apa aja? Penggunaan konjungsi Kausalitas, penggunaan konstruksi kronologis, penggunaan kata benda jenis fenomena, penggunaan kata teknis atau peristilahan. Iya. Kalian sudah belajar kan di rumah? Kayaknya mukanya tegang-tegang semua. Coba santai dulu. Masih pagi ini. Coba ibu beri motivasi lagi ya. Kalau ibu bilang pagi luar biasa gitu ya. Biar lebih semangat lagi. Kayaknya tegang banget. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih tadi sudah kelompok yang sudah maju bagus ya. Pada nama terima kasih sudah bersama. Baiklah, untuk selanjutnya siapa yang berani merefleksi pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, ayo dong serentak. Cuma apa doang ini yang tahu? Ada? Dapat apa tadi? Terus? struktur, kaidah kebahasaan, Pola pengembangannya ada sebab akibat. Strukturnya ada 3. Fenomena, terus? proses kejadian dan ulasan. Terus? Kaidah kebahasaan ada 4. Aja. Penggunaan konjungsi kausalitas, penggunaan konjungsi kronologis, penggunaan kata benda jenis fenomena, penggunaan kata teknis atau peristilahan. Iya bagus, hebat anak-anak ibu. Nah, hari ini kita belajar apa tadi ayo? Yang kalian sebutkan tadi struktur apa? Teks eksplanasi. Siapa yang berani menjelaskan tentang teks eksplanasi itu apa? Ya, bisa silakan. Ya. Teks eksplanasi adalah fenomena bencana alam yang disebabkan tentang sebab atau akibat. Oh iya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses kejadian sebab Atau akibat. Iya, fenomena alam. Tadi ada pola pengembangannya. Pola pengembangannya ada pola pengembangan sebab akibatnya. Ada sebabnya di dalam teks tersebut. Ada penyebabnya apa? Iya, akibatnya terjadilah terjadilah bencana alam yaitu tanah longsor. Nah, di bagian struktur ada identifikasi fenomena. Apa yang dimaksud dengan identifikasi fenomena? Identifikasi fenomena itu adalah gambarannya ya. Nah, letaknya di mana? Di bagian mana? Di dalam teks. Di dalam teks bagian A. Itu gambaran secara umum. Lalu yang kedua ada proses kejadian. Di situ ada sebab, ada akibat. Lalu yang terakhir ada ulasan itu kesimpulan dari teks yang kalian baca tadi. Kesimpulannya apa? Jadi apa? Kesimpulannya Kata longsor dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, meskipun banyak diberitakan pada saat musim hujan, nyatanya tanah longsor juga dapat terjadi ketika musim kemarau.
Iya, sesuaikan itu dengan isi teks. Sesuai. Tanah longsor itu bisa terjadi kapan saja, nggak hanya pas hujan, pas kemarau juga bisa terjadi. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh nakal ya. Bukan, itu nggak boleh. Mendirikan bangunan di atas orang juga tidak boleh, karena akan mengakibatkan bencana alam yaitu tanah longsor. Baiklah, untuk yang terakhir ada kaidah kebahasaannya, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Yang kedua menggunakan konjungsi pronomis. Yang ketiga Menggunakan kata pada jenis fenomenal. Yang keempat Menggunakan kata teknis. Iya, istilah penggunaan kata teknis atau istilah. Penggunaan teknis itu bahasa yang asing ya, bahasa yang jarang kita dengar gitu loh, ya kan? Ya. Awam gitu. Contohnya seperti apa? Ada di situ? Apa? Iya, itu kan istilah ya, istilah kebahasaan, istilah keilmuan ya. Ya, alam ilmiah bisa dibuktikan secara nyata. Ya, baiklah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, baiklah. Ibu akan menampilkan tadi jawaban kelompok yang sudah maju sudah benar ya. Ya. Nah, tapi ada yang kurang. Rafa, punya kalian semua sama dengan Rafa? Mungkin. Ya, kurangnya adalah di tempat Rafa tadi ulasannya tidak dijelaskan dengan lengkap ya, kurang lengkap. Jadi ulasannya adalah tanah longsor dapat terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Di mana saja di sini juga bisa terjadi tanah longsor ya. Nah, lalu meskipun banyak diberitakan pada saat musim hujan, nyatanya tanah longsor juga dapat terjadi ketika musim kemarau juga bisa. Tapi itu tadi kurang lengkap aja ya. Selebihnya sudah baik. Nah, baiklah. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Iya. Kalau tidak, berarti cukup. Cukup. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang penyajian teks eksplanasi. Kalau hari ini kan menelaah, besok kita menyajikan. Berarti ada suatu proyek yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, yaitu tulisan. Nanti kita membuat teks eksplanasi. Nanti belajar di rumah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Baiklah. Nah, kalau menyajikan itu kan berarti ada produknya. Berarti kalian menulis teks eksplanasi. Baiklah. Nah, kalau menulis teks eksplanasi berarti ada langkah. Jangan lupa belajar di rumah ya. Besok kita ketemu udah langsung bisa buat produknya tentang teks eksplanasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita siap-siap pulang. Ya, kakak dibereskan. Siap, kakak PD-nya dikumpul ya, nanti Pak. Ya. Kakak yuk kita tolong. Sampah-sampahnya ya, jangan lupa dibuang di kotak sampah, jangan disimpan di laci. Ya. Ya, Bu. Nanti pulang langsung sampai rumah lo ya, nggak sambil mampir ya. Iya. Boleh main, tapi sampai rumah dulu kita izin sama. Cukup ya? Cukup. Udah? Oh belum.
kita tunggu Rafa dulu ya. Sudah? Sudah. Gak ada sampah di sekelilingnya, di samping-sampingnya, nggak ada kan? Nggak ada. Tidak ada. Udah ya kan? Ya silakan dipimpin bertanya tadi Mas Johan ya dan Tian ya. Evan. Wah, siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan hati bahagia. Selamat siang. Ya, silakan. Jangan berebut.